Halo semua, namaku Yunar Bagas. Beberapa hari ke belakang aku memutuskan untuk pindah haluan dari yang tadinya Realme 7 Pro menjadi ke Vivo V20. Sebenarnya ada beberapa pertimbangan yang bikin aku itu mikir berkali-kali. Pertimbangan yang pertama itu chargingnya pasti akan lebih lambat. Secara Realme itu 65 watt, sedangkan Vivo itu cuma 33 watt yang sebenarnya itu juga udah cepet banget gitu ya. Lalu pertimbangan yang kedua itu ada di baterainya. Kalau Realme itu 4500, kalau Vivo 4000. Ya memang bedanya cuma 500, tapi ya itu tetap ada perbedaan gitu ya. Pasti akan lebih awet yang Realme-nya menurutku. Pertimbangan yang ketiga ada di desain kamera depannya yang menurutku belum kekinian karena Vivo V20 ini masih menggunakan desain 1-2 tahun yang lalu gitu, menggunakan teardrop ya, yang sebenarnya itu juga nggak terlalu masalah, tapi tetap aku pertimbangin karena secara tampilan agak berbeda gitu ya. Untuk pertimbangan yang lain sih menurutku hampir nggak ada, itu doang, 3 doang itu, karena yang lainnya itu hampir sama, dimulai dari speknya pun sama. Vivo V20 ini menggunakan prosesor Snapdragon 720 yang udah gak usah ditanya kencengnya. Terus ada RAM 8GB dan internal storage 128GB. Lalu kamera utamanya 64 megapiksel dengan 8 megapiksel itu ultra wide, sedangkan kamera depannya 44 megapiksel. Ini lebih gede dibanding Realme 7 Pro yang 32 megapiksel. Terus sama-sama ada NFC. Jelas 3 hari doang itu nggak bisa menyimpulkan bahwa produk ini itu bagus banget atau ya maksudnya recommended atau enggak untuk dibeli. Jelas kurang banget, tapi aku cuma mau nge-share betapa menyenangkannya aku menggunakan HP ini. Dari mulai awal waktu ngebuka HP pun digampangkan gitu dengan adanya fingerprint di bagian depan. Tapi menurutku akan lebih gampang lagi jika menggunakan face unlock-nya yang cepet banget. Bahkan ketika HP-nya sedikit gitu diangkat itu udah ngebuka dan udah siap digunain gitu HP-nya. Jadi ya enak aja gitu, mudah banget menurutku untuk ngebuka HP ini. Lalu kemudahan yang kedua itu ada di penggunaan kameranya yang nggak perlu edit-edit, hasilnya udah bagus banget. Di segala kondisi menurutku ini udah bagus. Jarang banget nggak bagus gitu. Warnanya oke, detailnya dapet. Nggak bisa berkata-kata, ini udah good banget menurutku di segala kondisi ya. Bahkan malam pun menurutku minim noise juga dan hasilnya cukup bagus. Kalau misalkan disandingkan dengan night mode-nya itu juga lebih bagus lagi. Lalu aku juga terpukau sama hasil dari videonya yang aku jadi mikir kayaknya nggak perlu bawa-bawa kamera mirrorless lagi buat diajak jalan-jalan atau diajak ngevlog gitu ya. Kayaknya udah nggak perlu lagi karena hasilnya ini bagus, nggak amazing, pokoknya awesome. Itulah pokoknya susah banget ngejelasinnya sih, tapi intinya itu. Kalian bisa lihat sendiri ini hasil video dari Vivo V20 secara aku ngetes buat kalian. Oke, ini adalah hasil dari perekaman kamera depan Vivo V20 di resolusi 4K. Ini tanpa steady face, jadi tanpa ACE ya. Hasilnya kayak gini. Memang agak nggak stabil gitu, tapi men ini 4K men. Jadi ya kunaon jang. Yap. Hasilnya kayak gini. Yap, sekarang pakai steady face tapi tetap di resolusi 4K. Hasilnya jauh lebih stabil, tapi kayak ada drop FPS gitu menurutku. Kayak jitter gitu ya, kayak pokoknya drop FPS aja gitu. FPS-nya nggak konstan di 30. Hasilnya kayak gini, memang masih 4K ya, stabil banget. Wow, enak banget buat ngevlogging.
cuma yaitu ada micro jittering atau pokoknya ada drop FPS yang aku rasain waktu kayak gini. Oke. Sedangkan untuk full HD nya dia ini pakai steady phase ya, dia stabil banget tapi kayak nggak ada drop FPS ya, aman ya, nggak kedut-kedut kayak 4K nya, ini aman. Cuma memang agak ngezoom gitu, jadi harus paling panjang nih, tanganku udah paling panjang ya. Hasilnya kayak gini, tetap bagus sih menurutku, tapi aku kayaknya lebih prefer resolusi 4K ya. Cuma pakai tripod atau pakai gimbal gitu, yang nggak usah pakai steady phase karena jittering tadi kayak drop FPS tadi gitu. Ini 4K nya nggak pakai steady, super steady. Oh enggak, bukan super steady. Ini bukan Realme ya, bukan pakai anti sake. Ini udah stabil banget menurutku. Ini 4K, ini dipakai jalan biasa agak sedikit kencang, hasilnya kayak gini, stabil banget. Wow, terpukau aku. Oke, sekarang ke detail yang lebih kecil ya, biar lebih close up, biar kelihatan detailnya seperti apa. Kalian bisa lihat nih, detail banget ya, keren. Warnanya nggak over, tapi ini lebih ke natural yang sedikit dikasih bumbu. Tapi ini warnanya bagus banget sih menurutku. Tuh kan. Wow, ini udah kayak mirror sih menurutku ya. Keren. Nggak tahu sih. Coba kalian nilai sendiri aja. Nah, kalau super wide angle-nya ini buat jalan ini hasilnya kayak gini. Ini stabil juga ya, menurutku stabil banget juga. Keren sih menurutku. Wow. Kemudahan selanjutnya ini ada di penggunaan UI-nya yang udah minimalis gitu, mendekati stok Android, yang menurutku ini perubahan yang besar terjadi di Vivo. Dulu aku pakai Vivo itu UI-nya enggak banget sih bagi aku ya, karena aku penyuka UI yang minimalis gitu. Jadi dulu banyak banget tampilan yang menurutku nggak perlu, tapi sekarang itu udah clean dan enak untuk digunakan. Serius, aku nggak bohong. Dan ini udah memakai Android 11, Android yang paling baru sekarang udah. Oke, mungkin ini impresi awal aja kali ya. Aku nggak tahu kedepannya, misalkan seminggu atau 2 minggu ke depan itu penggunaannya kayak gimana. Yang jelas impresi awalnya aja udah positif. Semoga kedepannya positif juga. Mungkin akan seminggu atau 2 minggu lagi video reviewnya tayang di YouTube ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya, like juga, komen juga kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang HP ini. Yuk, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum.